Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Andi atas nasihat-nasihatnya. Alhamdulillah apa yang disampaikan Bang Andi, saya pun sudah beberapa kali membuktikan kebesaran Allah. Waktu itu Bang, saya sesama penjual nasi kuning itu kan banyak. Teman-teman yang lain ini sudah posting di PB, nasi kuningnya habis. Salingkan, saya jam 11 sudah mau tutup. Jadi saya belum tutup waktu itu karena nasi saya belum habis. Namun saat saya melihat postingan orang semua nasi habis, saya pun yakin pada bahwa hari ini nasi saya akan dihabiskan oleh Allah. Pasti ada rezeki saya dari Allah. Saya pun tidak sakit hati saat melihat orang-orang sudah nasinya sudah habis, saya belum habis. Saya yakin dengan kebesaran Allah Ta'ala nasi kuning saya pasti habis hari itu. Ternyata Alhamdulillah Bang, tiba-tiba datang guru anak saya beli nasi 20 bungkus, akhirnya habis nasi saya waktu itu. Terus juga pernah kejadian Bang, saya jualan itu karena banyak kebutuhan, ayam saya habis, baru saya mau beli ayam 10 ekor tuh uang saya kurang. Saya mikir kalau secara saya rasanya sudah tidak mungkin dapat uang, tapi dengan keyakinan pada bahwa Allah yang mencukupi kekurangan uang untuk saya membeli ayam 10 ekor. Saya yakin dengan saya yakinnya pada bahwa jika memang Allah berkehendak itu akan terjadi. Yang membuat saya rasa percaya dan tidak Bang, waktu itu tiba-tiba datang orang ke rumah minta tolong sama saya, minta diobatin. Dia tanya sama saya, kalau kamu ngobatin itu berapa bayarannya? Saya bilang saya tidak pernah mematok harga, dikasih ataupun tidak dikasih saya tetap membantu kalau kalian sudah datang ke rumah saya. Akhirnya dia pun memaksa mengasih saya bilang jangan, saya betul-betul bantu kamu, kasihan kamu. Tapi dia bilang enggak apa-apa, aku sudah senang hati kamu mau nolongin. Nah itu mereka itu datang yang kedua Bang, karena merasa sehat kan. Akhirnya dia nyerahkan amplop ke saya, ini saya sudah niatkan memang mau ngasih kamu, dia bilang, karena kemarin kan sudah kamu bantu sekali, ini yang kedua masih ditolongin. Nah pas dia pulang, karena saya buka amplop itu, ternyata dari amplop itu tadilah Bang, uang saya cukup untuk membeli ayam 10 ekor. Di situ saya sampai meneteskan air mata. Ya Allah, bila Engkau berkehendak memang semua itu pasti akan terjadi. Terus juga kemarin Bang, anak saya sakit, saya pun sakit beberapa hari ini. Seluruh tubuh saya itu sakit, saya tidak ada tenaga mau bangun duduk. Ingin berobat menggunakan BPJS, saya sudah tidak bisa bayar BPJS lagi. Nah, jadi otomatis saya harus menggunakan obat-obat warung saja, tidak bisa ke dokter, tidak bisa ke puskesmas karena memang sudah tidak ada dana. Untuk mengurangi rasa sakit, saya bilang, ya Allah, bagaimana caranya agar aku ini bisa tertidur untuk mengurangi rasa sakit di badanku ini, ya Allah. Situ petunjuknya Bang, saya disuruh DN sambil berbaring. Saat saya DN sambil berbaring, saya pun tidak merasakan sakit lagi sampai saya tertidur. Ternyata kalau memang Allah berkehendak semua akan terjadi. Di dalam kehidupan saya sehari-hari, alhamdulillah begitu sering Allah menunjukkan kebesarannya. Terima kasih banyak Bang, Abang yang selalu mengingatkan saya, mengingatkan teman-teman bahwa keyakinan itu akan membawa kebaikan, bahwa Allah itu maha besar, dia yang akan mencukupi apa kekurangan dan kelebihan kita. Sudah sering berulang-ulang saya seperti itu Bang, jualan itu biasanya barangnya habis, duitnya tidak terkumpul, itu sering terjadi. Namun seperti yang Abang bilang, saya tidak bisa membayar, pasti Allah entah dari mana uang itu pasti ada untuk membayar, tapi memang sering berulang-ulang kali. Terima kasih banyak Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan kebahagiaan selalu, amin ya Allah. Jadi menanggapi tentang afirmasi ya, banyak teman-teman yang sudah membuktikan. Ketika saya ajarkan tentang afirmasi menarik rezeki, di situ
kagum, takjub, senang, bangga, apalagi macam-macam kan rasanya. Mantap bang, jos bang, saya udah praktekkan, ternyata jualan saya laris misalnya. Atau mantap bang, saya sudah coba, rezeki itu datang. Tapi ini harus hati-hati, hari ini laris, besok belum tentu. Ya, jadi kalau besok menurun, jangan pula kita jadi kecewa, jangan pula kita jadi melempem, goyang keyakinan kita. Ya, di situ pembuktian bahwa bukan kita yang mengatur Allah. Ya, nggak bisa kita atur-atur Allah. Kita itu kan hanya minta. Kalau dikasih syukur, kalau Allah nggak kasih, mau bilang apa? Ya, kita itu kan hanya minta, hanya mengafirmasikan, hanya berprasangka baik. Nah, belum tentu prasangka kita itu kadang makbul, kan belum tentu. Jadi awal-awal benar, terbukti. Besok coba lagi, terbukti lagi. Besok coba lagi, terbukti lagi. Nah, di hari yang keempat atau yang selanjutnya kok gagal gitu kan. Di situ kita jadi down. Keyakinan kita berkurang. Nah, sebenarnya itu harus kita naikkan lagi level keyakinan itu. Harus kita tarik. Ya kalau dibilang ya sesuai, kita nariknya itu sesuai dengan tingkat keyakinan kita. Nah, terkadang ketika makin turun di situ terkikis keyakinan kita. Hilang yakin itu, goyang. Nah, ketika goyang itu situ kita harus terima. Jangan sedih, jangan ngeluh. Jangan kita prasangka jelek, jangan kita itu kecewa, ya, nggak boleh kecewa. Karena Allah bilang ya tentang rezeki itu ya suka-sukanya Allah. Dia yang tutup, dia yang buka, dia yang sempitkan, dia yang lapangkan. Jadi kita ini nggak punya kuasa apa-apa. Jadi ketika kita menarik rezeki itu dengan afirmasi keyakinan dan terbukti, nah di situ terkadang timbul rasa ujub dalam hati kita, halus sekali ujub kita itu. Jadi seolah-olah kita merasa kitalah yang mampu, kitalah yang berkuasa, kitalah yang punya daya. Padahal kan kita itu hanya diberi kuasa oleh Allah, kita hanya diberi daya oleh Allah, gak bisa apa-apa kita sebenarnya. Jadi kenapa kok langsung jatuh itu, turun, dia drastis turun. Nah itu Allah ingin menunjukkan bahwa bukan kamu yang bisa itu aku, kata Allah. Ya, jadi kita harus sadar, hilangkan itu keakuan, hilangkan merasa aku. Nah itu hilangkan. Jangan lagi kita menganggap bahwa kitalah yang mampu menarik rezeki itu, nggak bisa. Ketika timbul rasa di hati kita itu mantap ini karena afirmasi tadi, makanya rezeki datang. Nah itu nggak bisa. Besoknya Allah kunci, Allah tutup. Jadi disitulah kita kadang goyang, galau, sedih, kecewa, bingung, ya, hilang keyakinan. Nah, jadi harus kita jaga itu tingkat keyakinan kita. Bagaimana bang jaganya? Ya kita prasangka baik terus. Taruhlah besok rugi kita, ya udah, besoknya lagi rugi lagi, lusa rugi lagi, ya sudah, terima. Kita prasangka baik, nanti paling berapa hari lagi Allah rapel, ya, maknanya Allah satukan, lipat gandakan. Allah kasih yang banyak, tapi tinggal tunggu kesabaran kita. Nah, yang penting afirmasi keyakinan itu kita tetap, jangan goyang, jangan turun, ya. Itu yang selama ini selalu saya buktikan. Emang kita kadang takut, kadang takut yang bagaimana? Kadang kita minta itu nggak berani kita minta banyak-banyak, ya kan? Kita minta sedikit dikasih, minta lagi sedikit dikasih.
Giliran agak banyak sedikit, nah di situ kadang goyang, kayak yakin nggak yakin. Jadi nggak ada yang dibilang yakin dong, yakin, nggak bisa ya. Makanya kalau kita sudah di makom yakin dan orang lain nggak bisa seperti kita, kita nggak bisa paksa, karena tingkat keyakinan orang beda-beda. Kita suruh yakin pun nggak bisa, karena apa? Dia belum membuktikan. Jadi disitulah cara didikan Allah, pengajaran Allah, bahwa kita harus sering-sering buktikan dalam hal apapun ya. Buktikan keyakinan itu dalam hal apapun. Jadi setiap hari itu harus dilatih ya. Setiap hari harus kita latih. Bagaimana caranya apa yang kita afirmasikan itu terwujud. Karena kalau kita misalnya hari ini belum jadi nih, belum terbukti, tapi afirmasi kita kuat, maka itu nanti akan semakin besar dayanya. Jadi banyakan kita itu kan kalau menginginkan sesuatu, terkadang kita itu selalu terjebak di sebab akibat. Bagaimana jalannya, bagaimana uangnya, bagaimana begini begitu. Kalau sebabnya nggak ada, akibat tuh nggak jadi, ya kan? Tapi kalau kita main langsung di afirmasi tadi, dia akan, dayanya akan semakin membesar dan disitu akan mewujud. Ya, aku yakin jadi. Uangnya dari mana? Ya aku nggak mau tahu. Uangnya dari mana? Yang penting aku yakin itu jadi. Nah, ketika itu kita terus afirmasi, terwujud ya. Ya kan? Nah, itu alam akan mendukung, semesta mendukung, terwujud. Nah, jadi coba teman-teman buktikan. Setiap hari harus kita buktikan. Apa aja dalam kehidupan buktikan. Ya. Hal-hal kecil aja, hal-hal kecil. Ya. Misalkan ginilah. Contoh ya. Saya ingin makan mie goreng misalkan. Tergerak hati saya. Aku pengen makan mie goreng lah nanti sore. Kepingin pula mie goreng ya kan. Tapi saya nggak pernah pikirkan bagaimana caranya itu datang mie gorengnya. Ya. Tapi ketika saya tes, saya coba afirmasi, ya nggak disangka-sangka adik saya datang ke rumah main bawa mie goreng. Padahal saya nggak pernah suruh, nggak pernah bilang ke dia bawa mie goreng, nggak. Tiba-tiba datang nih bang, saya baru gajian, saya beli mie, dia bawa mie goreng. Nah, hal-hal kecil seperti itu kan kalau sering terbukti, kita kan tambah yakin. Ya kan? Jadi kita main di wilayah akibat aja. Jangan lagi ke sebab. Sebabnya dihilangkan, kita langsung sampai di akibat. Jadi istilahnya sebelum jasadnya sampai, jiwanya sudah sampai duluan. Ya. Ini bagi yang belum paham, nanti insya Allah pelan-pelan paham. Jasadnya belum sampai tapi jiwanya sudah sampai. Nah, itulah kekuatan afirmasi tadi. Jadi itu naik turun dia memang. Kadang gagal, kadang nggak jadi, kadang kok saya sudah afirmasikan, saya sudah kuat keyakinan kok nggak jadi bang. Ya itu cara Allah. Tergantung besarnya kita itu bagaimana. Tapi kalau kita apakan terus, fokus kita ke situ terus, kesadaran kita itu kita arahkan ke situ terus, itu akan terwujud ya. Ya. Jadi untuk teman-teman bagi yang sudah membuktikan yang hal-hal kecil, tolong jangan sampai ada keakuan. Hari ini makbul, hari ini terwujud, hari ini kita senang. Besoknya gagal, dari situ goyang. Ya. Jadi kalau ketika gagal itu kita harus kuatkan lagi keyakinan kita. Ya. Jangan berhenti. Kadang banyak kita itu berhenti, nggak kita afirmasikan lagi, ya itu susah. Tidak akan ada peningkatan keyakinan kita. Tapi kalau kita afirmasi terus, lama-lama mau wujud ya. Jadi, ya. Karena
Di keinginan saja itu sudah ada daya. Ya, apa keinginan kita itu sudah ada daya. Baru niat di hati sudah ada daya. Apalagi ucapan sudah ada daya. Apalagi doa lebih dahsyat lagi dayanya itu. Makanya kita hati-hati, jangan sembarangan ngomong. Jangan sembarangan ngomong yang gak bagus. Karena setiap ucapan itu ada daya. Dan alam semesta ini merekam, itu dia akan mewujudkan. Ya, jadi kalau mau ngomong yang baik-baik. Jangan kita asal ngomong. Ya, padahal kita nggak minta apa-apa, tiba-tiba jadi dia. Nah, itulah kalau sembarangan ngomong itu. Nah, keinginan saya, niat saja sudah ada dayanya. Apalagi ucapan itu udah ngunci dia. Ya, apalagi doa, doa udah sambung pada aku. Itu nanti akan terwujud yang namanya kehendakku adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah kehendakku. Ya, jadi kudrat iradatnya Allah itu ada pada diri kita. Siapa yang berkehendak, siapa yang berkuasa, ya, itu akan mewujud. Jadi tentang keyakinan, afirmasi ini istilahnya ya disalurkan terus, dipancarkan terus, dia akan mewujud nanti itu. Jangan pula kita hari ini berhasil, besok gagal, terus kita down. Gak mau lagi kita afirmasikan, gak yakin lagi kita. Maka itu gak akan terlatih. Jadi ini butuh latihan, ya. Lakukan dengan hal-hal kecil. Apapun dalam gerak hidup, dari hal kecil aja kita lakukan. Ya, kalau sering terbukti, maka energinya makin besar itu. Oke. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bagi yang belum paham, coba diulang-ulang lagi. Mudah-mudahan ada yang nyangkut, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.